bisnis itu, taruh deh, gue ngapain mikirin apa kata Itu orang. yang menghambat, itu yang jadi menghambat Iya. Kita sebagai anak gitu kan berarti Ada harus punya mengikuti, tanggung jawab betul, anak. tanggung jawab sebagai anak itu kan. Tapi satu hal, kalau ada orang kayak gitu, kadang ya kita terima kasih aja sama mereka. Makasih loh, karena kamu kita jadi lebih Iya. kuat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Yes TV, media belajarnya entrepreneur muda. Halo Somet. Sekarang aku mau podcast bersama Raudah dan Hafsah. Nih kalau Somet udah nonton video kita, video Yes sebelumnya kita pernah podcast juga ya kan? Betul banget. Podcastnya waktu itu tuh tentang lulusan corona, Iya. yang Pengen baru jadi lulus apa? SMA. Iya, betul. Dan Kalau sekarang sama orang mau jadi apa? iya, lulus corona mau jadi apa, dan mereka waktu itu masih SMA baru lulus berarti sekitar Setahun. setahun yang lalu. Iya, setahun yang lalu, lalu. benar. Dan sekarang mereka udah kuliah dengan jalur mandiri sama SBMPTN. SBM. Masya Allah ya kan. Seperti yang di video sebelumnya, bahwa mereka ini dua-duanya itu bisnis ya kan, bisnis juga, terus tetap mau kuliah gitu kan. Tapi kenapa sih kalian tuh mau kuliah gitu kan? Biasanya kan orang udah punya bisnis gitu tuh, udah pengennya fokus sama bisnis aja. Tapi kok kalian mau sih perjuangin kuliah sampai mandiri juga kan, terus ini SBM, terus tuh kenapa sih mau kuliah? Kalau aku pribadi, orangnya itu kalau untuk mengerjakan sesuatu gitu ya harus ada tuntutan. Jadi tuh biar ada tuntutan ya berarti kan salah satu jalannya kuliah gitu. Dan di perkuliahan itu pasti kan banyak banget hal-hal yang bisa kita dapetin selain di pendidikannya itu sendiri, lebih kepada ke pengalamannya gitu. Ya gitu sih. Soalnya kalau nggak kuliah dan nggak ada tuntutan, aku tuh kadang orangnya malas gitu. Jadi aku tuh tipe orang yang harus ada tuntutan buat menggapai sesuatu gitu. Jadi aku berarti harus kuliah gitu. Biar lebih produktivitas. Iya, betul banget. Kalau Roda? Kalau aku sendiri sih emang dari dulu anaknya tuh suka banget kegiatan yang di luar rumah gitu. Jadi aku tuh nggak bisa yang namanya tuh diam di Extrovert rumah ya, gitu. extrovert. Ya kebetulan aku juga orang ekstrovert. Jadi mungkin kalau Kak Haula nih, Hafsah atau teman-teman ada yang tahu mesin kecerdasan ya. Kan aku udah tes tuh. Nah, aku tuh ternyata tuh anaknya emang ekstrovert. Jadi nggak kan, kalau Hafsah tadi lebih ke apa sih, harus ada nih biar semangat. Kalau aku tuh justru aku yang cari gitu, karena aku nggak bisa diem aja terus nggak ada kegiatan. Itu tuh malah aku apaan sih ini, ngapain sih hidup gitu loh. Jadi ya kuliah. Udah Jadi ya gitu kuliah. kamu jurusan apa sekarang dapetnya? Kebidanan. Kebidanan Mantep terus banget bisnis. kebidanan. Terus kalau dia? Aku alhamdulillah masih satu jalur pendidikan bisnis. Nah itu kan untuk jadi acuan bisnisnya supaya Ya, berjalan juga. betul. Kuliah juga nih, bisnis juga. Apa sih yang ngebuat kalian tuh segitu sukanya gitu sama bisnis? Kayaknya kalau aku lihat tuh kayak gelut banget dalam dunia bisnis tuh, kayak suka buat, kayak cinta banget. Itu tuh kenapa sih, alasannya apa? Cinta banget. Sebenarnya kalau misalkan alasan sederhananya kenapa suka bisnis ya? Karena ya bisnis itu kan salah satu pintu rezeki, dan itu tuh sunnah Rasulullah. Ya betul juga. Itu yang alasan simpelnya lah ya. Tapi kalau misalkan yang alasan kayak pribadi tiap orang kenapa gitu? Kalau aku pribadi karena ya dari sebuah bisnis itu lebih enak gitu, cara kerjanya nggak diatur, jadi kita sendiri yang mengatur gitu. Lebih ada kebebasan daripada harus kerja gitu. Oh, kerja di mungkin perusahaan atau Ya, kerja kayak sama gitu. orangnya. Sama sih sebenarnya, kenapa gelut banget di bisnis, soalnya di kondisi kita yang sekarang kan masih pelajar, terus juga masih bertanggung jawab terhadap, maksudnya kita sebagai anak gitu kan, berarti ada harus punya mengikuti, tanggung jawab betul, anak. tanggung jawab sebagai anak itu kan nggak bisa kita yang namanya kerja tuh bebas sesuai dengan kemauan kita, pasti kita harus izin dulu sama orang tua. Iya. Sedangkan kalau kita kerja sama orang itu kan pasti kita diatur sama orang tuh Kak, belum lagi kita kuliah. Iya, iya itu sih, benar juga. tugas kuliahnya itu banyak. Jadi apalagi di usia kita yang sekarang tuh gini nggak sih, ngerasain mau minta uang malu, Iya. tapi kita butuh gitu. Apalagi kan udah pandemi. Bener, kan udah bener. zamannya kayak lo kuliah di rumah, sekolah di rumah, ngapain buat uang jajan Iya, gitu, iya, kayak betul. jatah Bener. uang kita Betul. untuk kitanya kayak berkurang. Sedangkan pasti. kita Zoom, Google Meet, Iya. Jitsi dan Butuh lain-lain itu kuota. betul, dan gak sedikit. Terus kalau pengusaha, kalau jadi pembisnis itu kita tetap bisa ada jam mainnya loh. Benar. Karena tuh aku tuh suka gini, misalkan ada nih teman aku sekarang yang
dia belum kuliah tapi kerja dulu. Kalau misalkan mau ngajak ke sesuatu, ya belum tahu soalnya jam kerjanya lembur ya, belum tahu lembur, terus jamnya belum pasti. Jadi mereka tuh kerja ternyata nggak ada kepastian jamnya, dan itu tuh dikasih tahunya misalkan H-1 hari atau H- jam. Jadi kayak susah gitu buat memplanning, nih nanti mau ngerjain ini mau ngerjain ini gitu kan. Kalau jadi waktunya itu pebisnis, habis untuk kerja sama Iya. orang lain. benar. waktunya tuh diatur gitu sama orang lain. Sedangkan kan kalau pembisnis kita bisa ngatur waktunya sendiri loh gitu. Jadi kita juga bisa tetap berinteraksi Benar, sama benar. orang lain, terus misalkan menambah relasi organisasi kayak gitu. Himpunan, apalagi kan Uh-uh. kalau mahasiswa itu ada istilah kupu-kupu sama kura-kura. Itu Kupu-kupu, kalau kura-kura, kuda-kuda. itu kalau offline sih ya. Iya. Kalau kita masih online sih ya paling resikonya ya 3 sampai 4 Zoom dalam Iya. waktu kan gitu. Kayak gitu. Betul. Tapi maksudnya kita nggak menyalahkan buat mereka yang kerja juga Iya, ya. Itu kan bukan. pilihan masing-masing. Bukan. Tapi ada resikonya masing-masing juga kan. Kalau misalnya di bisnis mungkin resikonya beda yang lain. Nah, tapi poin plusnya itu kita bisa ngatur waktunya sendiri gitu. Kita bisa jadi bos, bisa jadi karyawan juga ya kan. Mungkin kalau berbisnis itu kita harus siap di ini sih. Kalau kitanya naik turun omsetnya itu, Iya, betul. jatuh bangun ngerasain sakitnya itu mungkin lebih, Mentalnya ya? Iya, lebih mentalnya. bukan negatif, apa sih sisi yang harus diperbaiki, maksudnya Iya. dipertahankan tuh di situnya. Tapi kan kalau kita kerja di perusahaan, enaknya itu kita udah Ya selalu udah. dapat gaji tetap, ya segitu gitu. Dan kita juga kalau di perusahaan kayak nggak ngatur banget, ini perusahaan betul. harus maju, itu kan urusan Urusan Kita atas udah atasnya diarahin lagi. aja, udah Iya. diarahin tinggal menjalankan tugas dan terima gaji. Iya. Kalau di bisnis kita harus menghandle Iya, benar. kontrol diri, kontrol Iya. emosi banget nggak sih? kontrol emosi, kontrol Kalau lingkungan. kalau kita nggak Banyak bisa kan? kontrol emosi, udah bisnis itu Malamnya kita jadi bos, paginya kita karyawan. Iya. Ya kan, malamnya kita merencanakan mau kita apa ini bisnis. Siapa lagi orang yang harus merasakan manfaat dari bisnis kita. Bener Paginya sih. kita merealisasikan gitu. Tapi salah satu untuk jadi seorang pebisnis tuh harus kuat mental ya. Iya, Kayak aku tuh ngeliat kalian berdua tuh karakternya itu udah bodo amat gitu sama omongan orang, udah mentalnya tuh udah kuat banget gitu. Beda sama aku ya, mungkin masih agak mudah tersinggung sama omongan orang, tapi kalian tuh kenapa sebegitu bodo amatnya? Apalagi yang aku lihat nih si Hafsa kayak mungkin dari keluarga sendiri ya, kadang suka sibuk banget sih kayak gini bla bla bla, pokoknya kayak kadang omongannya tuh nyakitin tapi dia tuh biasa aja. Nah kadang aku yang kayak ya Allah kok aku sakit hati tapi dia biasa aja. Itu gimana sih, kenapa kalian bisa nanamin itu dalam diri kalian? Kalau kalau kamu kenapa dong? Ya Apa kalau aku emang tuh- udah karakternya gitu? Enggak sih, dulunya sih ya gitu, baperan ya kan. Apalagi tuh kan kalau extrovert tuh kan selalu mendengarkan apa kata orang yang di luar tuh. Dia selalu memperhatikan sekitarnya, ini kenapa. Dulu tuh aku saking dulu nih sebelum sekarang lah. Iya dulu sebelum sekarang sih. Maksudnya dulu tuh jangankan omongan orang, perlakuan orang, misalnya lagi pada ngobrol nih, aku datang mereka tiba-tiba berhenti ngobrol, nah itu aja aku tersinggung gitu, sakit hati gitu. Cuman makin kesini lah ngapain gitu gue mikirin gitu, ngapain juga sih didengerin gitu. Padahal kan yang selalu aku ingat tuh gini, terkadang orang lain itu belum tentu benar berkata tentang kita, bahkan orang terdekat kita pun belum tentu tahu siapa kita gitu. Jadi ya aku sih enjoy aja Gitu. Kalau aku kenapa ya? Nggak tahu, nggak mau dengerin aja gitu. Maksudnya kalau didengerin itu malah kadang pernah ya kayak nyobain dengerin gitu. Pernah waktu itu kayak nyobain dengerin. Nggak, maksudnya tuh ada orang julid terus kayak Maksudnya dimasukin ke hati, Iya, gitu ya, dimasukin dibawa ke ke hati. perasaan. Dimasukin Denger mah pasti perasaan. denger, lu pakai kuping. maksudnya tuh kayak dihayatin Maaf, banget gitu kata-katanya sampai kayak bawa perasaan kayak jadi nggak enak gitu. Maksudnya nggak enak di hati terus jadi gimana gitu kan akhirnya Ngaruh sama kayak produktivitas Iya, nggak sih? iya ngaruh juga, terus ngaruh ke emosi kita juga Iya. kan. Terus kayak di situ taruh deh, gue ngapain mikirin apa kata Itu orang. yang menghambat, itu yang jadi menghambat Iya. ya. Terus kayak bentar, ngapain dipikirin, ya lah urusan dia yang diomongin kan juga belum tentu benar kan, karena kan mereka ngelihat juga misalkan dari luarnya aja belum paham tentang dalamnya gitu ya. Jadi itu mah kalau ngomong-ngomong kayak gitu ya itu hak mereka untuk ngomong, tinggal bagaimana kita responnya aja. Mungkin
tapi dari banyaknya kayak julitan atau omongan orang itu kita jadi terbiasa gitu. Misalkan mulai dikontrol, oh ini jangan baper, ya elah ini biasa aja, lama-lama tuh biasa aja gitu. Jadi Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau yang aku rasain, aku sama dia tuh sama-sama, kita tuh sama-sama sering banget self talk. Self love. Jadi ngobrol sama self-talk. diri sendiri ya nggak sih, kayak kita bahagiain diri kita sendiri. Maksudnya kadang tuh udah mau nangis nih ya apaan sih gini doang gitu. Jangan banget sih nangis, ya nggak sih? Iya, Ngerasa kan? kadang ya nanti begini doang nangis cengeng gitu. banget. Padahal kayaknya ada yang lebih parah, tapi biasa aja gitu. Itu kan kita ngomong sama diri kita sendiri. Wasting gitu. time gak sih kalau misalnya Kadang kita terlalu ngikutin apa kata orang? kadang juga aku tuh soalnya kurang suka gitu kalau misalnya cerita apa yang lagi aku rasain ke dia gitu, malah nanti jadi itu adu nasib Kak. Ya gue tuh capek gini lah, gue lebih capek dong gini-gini iya. kan jadinya malah apaan sih, malah tambah kesel, malah bikin tambah ngamuk. Jadi ya kalau aku sih mungkin sama ya, mungkin sama kamu juga, kita tuh sering ngomong sama diri kita sendiri, lu tuh nggak usah baper kali gitu. Jadi kita yang ngatain diri kita sendiri. Tapi satu hal, kalau ada orang kayak gitu, kadang ya kita terima kasih aja sama mereka. Makasih loh, karena kamu kita jadi lebih Iya. kuat gitu. Pede. Yang penting Tapi emang prosesnya iya, nggak bisa begitu iya, panjang. nggak langsung. Iya, gitu. jadi ini tuh butuh proses gitu. Gitu, nggak langsung. Aku sih juga dulu orangnya sensi banget ya. Bakal overthinking banget gara-gara omongan orang. Padahal kadang bahkan dari tingkahnya aja kayak bikin overthinking. Nah sekarang udah mulai proses Iya. menuju seperti kalian yang kuat kuat mental. Soalnya kalau udah bodo amat tuh enak banget Iya, ya. Enak aja gitu. Kita mau pergi ke tempat ini sendiri ya udah berani gitu kan. Ada ya orang harus ada teman, harus ada barengan. Terus misalnya kalau sendiri aja tuh malu gimana ngomongnya. Iya. Karena kita bodo amat ya, nggak peduli lah orang ini nggak kenal, kita butuh, kita jadi biasa aja. Kegiatan mau sepadat apapun, mau nggak ada teman sekalipun, semua kegiatan kita jalan Aja. Bener banget nih kan, kalau kata Bob Sandino ada 5 hal yang ditakutin sama anak muda. Yang pertama itu anak muda itu takut banget dikritik. Yang kedua anak muda itu takut banget gagal. Terus yang ketiga anak muda itu takut mencoba hal-hal baru. Yang keempat anak muda itu takut meninggalkan zona nyaman. Dan yang kelima, anak muda itu takut apa kata orang gitu. Nah, terus kalau kalian takut nggak sih sama semua hal itu? Iya, sama. tapi ya buat apa takut gitu. Cuma ya pelan-pelan sih prosesnya. Heeh. Oke, ini hilangin, ini nggak bagus nih buat kita gitu kan. Hilangin kebiasaan ini kayak gitu. Sama kayak misalkan mengupgrade diri, oh berarti ini jangan dengerin apa kata orang, ini jangan sampai kayak gini lagi nih, dengerin apa kata orang kayak gitu. Justru dengan ada orang sering mengkritik di situ, kita akan terjadi pembiasaan, jadi biasa aja gitu. Iya sih. Dari kitanya karena udah sering menerima itu gitu. Benar, dulu awalnya mah ya dipikirin, orang ngomong A ya dipikirin sehari semalam sampai males ngapa-ngapain. Kayak kita tuh malah merasa tuh setelah dengar omongan tuh kayaknya benar juga deh apa kata dia gitu. Apa iya ya aku tuh terlalu begitu gitu. Jadi kayaknya ini apa harus ditinggalin. Nah, dulu tuh selalu kayak gitu mikirnya, setiap ada yang ngomong jelek gitu kan. Tadi kan Kak Aula juga sebut apa ya? Takut apa kata orang gitu kan, takut dikritik. Sebenarnya kan itu tuh membuat kita lebih baik ya. Cuman kan kadang ada orang yang menyampaikan kritik dan pendapatnya itu tuh tidak sesuai sama harapan kita Iya. gitu. Mungkin sesuai apa yang dia lihat aja, tanpa tahu gimana Iya, kan sebenarnya bener. gitu kan. Jadi dulu ya gitu, malah kita yang kayak mau ke bawah aja omongannya, kayaknya bener deh dia gitu. Tapi makin kesini itu juga dari ini sih, kita kan makin banyak baca ilmu segala macam. Jadi kayaknya itu nggak perlu deh. Kayaknya ya selama kita benar, selama apa yang kita lakuin itu sesuai dengan passion dan harapan kita, ya lakuin. Kalau nggak kayak gitu, kalau misalnya ngikutin ke 5 takut tadi tuh nggak bakal grow nggak sih kita? Iya betul, nggak ada pertumbuhan gitu. Nggak bakal bertumbuh. Benar. Kan kalian sobat bisnis, boleh dong ceritain mulai dari kapan kalian itu jualan? Kalau aku waktu dari SD sih, tapi lupa SD-nya kelas berapa dulu. Itu seneng, awalnya aku lupa jualan apa, pokoknya ada mainan iya aku jualin, terus makanan aku jualin, misalkan Makanan ringan. makanan ringan, misalkan snack beli di pasar gitu, terus nanti di rumah dibungkusin, Oh, terus yang dijual. kiloan itu. Iya. Terus ada juga tetangga bikin es, nanti aku yang bawa ke sekolah, yang aku jualin, aku yang ngejualin gitu. Terus pas lagi zamannya mainan, aku ke tempat kayak toko mainan besar gitu.
beli gitu, minta dianterin Abi, terus beli, terus jualan gitu di sekolah, kayak gitu. Mainan yang Perlu yang dulu information nggak kan? yang dulu zamannya balon tonjok, terus apa tuh? Balon tonjok di sekolah aku adanya balon yang ditusuk pakai peniti. Bukan slime, dulu mah namanya Lilin. Fando. Oh, yang lilin-lilin ini. Iya. Oh, gitu. iya. Enggak ke zaman ya? Fando ya? Iya. Play-Doh. Iya ada. Fando juga ada. Ya, yang ini nggak Merah. ya. Oke. Aku dari SD kelas 1 inget banget. Dulu mulainya dari ini jualan coklat. Nah, dulu tuh jadi umi Coklat aku apa payung? Bukan coklat yang dicetak. Aku juga pernah jualan coklat yang dicetak. kita beda berapa tahun sih kayaknya? Maksudnya zamannya cuma 3 tahun ya, tapi zamannya kayak Dulu ada zaman coklat payung. coklat pahit tapi kan di warung kan. Iya, tapi itu nggak mungkin Kali aja. dijual. Ini tuh coklat. Ini coklat kue yang bentuk, bener. yang boneka. Ada love apa itu? Iya, itu aku Curang juga udah tahu nih. Iya, aku juga pernah jualan itu. Jadi temen umiku Iya, aku kan macam-macam. Pernah somai juga Oh, iya, yang iya. dibikin-bikin sama Umi gitu. gitu. Jadi pokoknya temen umiku ini itu dia tukang kue bikin coklat. Aku setiap pulang sekolah itu bawa 20. Dari sananya 500 rupiah, aku jual 700, untung 200 perak, itu seneng banget. Jadi setiap pulang sekolah tuh ya udah bolak-balik ngambil coklat, ngambil coklat. Ada Ini duit dari jajan kelas 1 tambahan sih. gitu. Iya, dari kelas 1 itu udah terus mulai ini tau gak sih dulu SD tuh jualan apa? Binder. Iya. Kita juga ya, San. Kita juga. Kalau yang Harvest itu yang atas Iya, tau? Yang harus goceng. 2000. Ini juga pada tahu gak sih ya? Iya, Ini. pasti tahu deh Zamannya. anak-anak 2000 Terus kan kalau pasti tahu. pulang sekolah, kalau dulu tuh kalau pulang sekolah itu langsung buru-buru ke tempat toko buku. Jadi Iya. mau ngambilin pembatasnya. Iya. Kalau pembatas tuh mahal 5.000. Dulu tuh ada yang apa pakai jilbab, ada putri apa, putri Iya, Aisyah, putri apa itu iya, kayak Putri gitu. Laura, iya. Iya. Aurora hitam ya kayaknya. Tapi lucu banget kalau Ya Allah, diingat-ingat seru banget sekarang. ya. Tapi berarti kamu udah pasti ya kayak coklat. Iya. Kalau aku tuh banyak banget. Jadi itu apa aja tuh dijualin. Pernah nggak sih kita jual yang manik-manik gitu loh? Iya, nih, manik-manik, vel, terus coklat-coklat, Terus terus kita taruh pek-pek. meja di depan rumah. Kebetulan kan di depan rumah kita banyak yang lewat ya. Ini kalian berdua ya? Iya, kita berdua ternyata kita di kakak guys. Ternyata emang iya. kan baru kita tahu dari tadi. Iya. Ternyata kita Oke. Waktu itu kita gelar meja apa gelar karpet gitu ya depan itu rumah ya pas kan. Ramadan sih, apalagi pas Ramadan gitu. Terus kita jualan gitu walaupun gak ada yang beli, atau yang beli itu tetangga-tetangga juga, atau enggak orang tua kita sendiri yang saking kasihannya gak ada yang beli. Apa enggak ini loh mainan kalau mau lebaran itu kan yang suka tempel-tempel tembok yang selamat lebaran, tahu nggak sih yang mainan pakai tempel-tempelan Gua gitu? taunya Angry Bird itu. Iya, temannya Iya Angry kan? Bird kayak kayak semacam gitu, tapi ada tulisannya Nah itu kayak gitu juga, kayak gitu-gituan Kita ada juga jualan. jualan. Pokoknya macem-macem dah. Dulu tuh aku juga jual ini nih. Tahu nggak sih yang awalnya tuh dia kecil-kecil terus direndam. bola-bola. Iya. Tapi itu aku bikinnya udah dalam bentuk Bubble. besar, tapi udah ditaruh di botol kaca. Oh, tinggal dijual itunya. biar kalau bagus buat Iya, jangan biar gitu menarik. ya. Udah. Kalau aku nggak pernah Kalau itu. SD itu sih, terus pas SMP kan pondok. Nah di pondok itu juga nggak kehabisan akal, soalnya kan kalau di pondok dijenggukin lama ya. Nah jadi aku ustazah aku tuh ada yang jual dia jus buah gitu tapi di es mambo. Aku setiap pulang sekolah itu bawa jerigen es itu, termos es itu, pokoknya kita keliling asrama. Kalau sisa 1-2 udah cair, pokoknya kita tetap paksa orang untuk beli. Nah, kalau di pondok itu ada kulkasnya gitu. Kan itu punya ustazah, jadi kita cuma jualin. Iya. Jadi dari sekali Jadi keliling kadang tuh- reseller gitu Iya, ya. jadi dari sekali keliling tuh enak, kita berdua. Aku 20.000, temen aku 20.000, jadi kan sebulan 600 tambahannya. Gitu, sama tak ini jaga kantin kalau tiap pulang sekolah. Jadi tuh kalau kita bisnis itu ngasah kreativitas kita. Iya, kan? benar. Bisnis itu juga bisa sebagai untuk wadah kita berkarya gitu. Nah, penasaran juga nih, apa sih didikan orang tua kalian tuh? Kayak gimana gitu? Kalau Hafsah, orang tuanya itu ngedidiknya kenapa, apa ada kecipratan bisnisnya gitu? Gimana sih didikannya, atau ada momen-momen tertentu yang bikin Hafsah itu belajar bisnis dari orang tua? Nah, begitupun juga Raudoh. Kalau aku itu mungkin karena orang tua ya, Umi sama Abi dua-duanya kan pedagang gitu. Maksudnya terjun yang di dunia usaha gitu. Terus mungkin aku waktu kecil ada memori suka ngelihat orang tua jualan gitu kali ya. Jadi pas
SD itu ya kayak pengen jualan aja gitu. Dulu mah namanya anak kecil yang penting lumayan nih dapat uang jajan tambahan gitu. Terus di situ kayak ya terbiasa aja gitu, jadi jualan terus nawarin, terus sampai gede tuh kayak berlanjut. Yang awalnya cuma kayak iseng-iseng doang biar ada uang jajan tambahan, jadi di situ terbentuk skill gitu. Di situ orang tua juga kayak ngarahin kita untuk mandiri sih pastinya, karena kan kebetulan aku kan 7 bersaudara gitu kan sama kakak. Jadi pasti uang pengeluaran tuh banyak tuh gitu kan, pengeluaran buat anak-anak banyak. Jadi kita sebagai anak juga pasti pengen punya uang jajan punya lebih. uang jajan lebih tambahan, atau istilahnya kayak ngeringanin beban orang tua gitu buat pengeluaran anak-anaknya kayak gitu. Pernah, kamu pasti lupa nyampein. Kak, pernah dimodalin sesuatu, suruh jualan di sekolah sama Abi. Nah tapi untungnya ya buat kamu juga gitu, nggak. Iya. Jadi dulu aku waktu SD itu kan jualan yang mainan gitu kan, yang aku bilang ke tempat mainan terus ngambil gitu. Di situ tuh aku dimodalin kan sama Abi, misalkan dikasih 200.000 ntar belanja apa aja gitu. Nah tapi tuh namanya anak kecil gitu, terus belum terlalu tahu untungnya untung rugi, terus pengelolaan uangnya kebetulan waktu itu juga nggak diajarin gitu kan. Jadi yang penting udah yang jalan penting aja dulu gitu. jalan aja dulu, terus ada pengalaman jualannya kayak gitu. Jadi tuh uang hasil apa namanya orang beli ya aku jajanin lagi gitu. Nggak dibalikin, nggak diganti, nggak diputer gitu. Kalau sekarang kan udah gede, udah paham lah, oh berarti ini uangnya dikelola terus buat diputer lagi buat pengembangan bisnis lagi gitu, bukan ke uang jajan. Jadi itu sebagai orang tua, sebagai pengenalan untuk tahu dalam dunia bisnis gitu. Kalau Rodo? Kalau aku sih malah berbeda. Iya, kalau ayah aku justru dari dulu emang udah karyawan yang kerja di perusahaan. Kalau Umi tuh dulu guru, dia emang dari dulu tuh guru. Cuman dari berdua ini tuh nggak ada yang bisnis, nggak ada tuh bisnis. Cuman kayak aku tuh ingat dulu pas TK, Umi ini tuh suka bikin ini loh, Kak Aula Hafsah, kayak dadar gulung, nanti tuh bungkusin kacang goreng. Nah itu tuh dibawa ke pabrik, kan kalau di pabrik kan ada koperasi. Nah jadi ditaruh di situ. Nah mungkin itu kan bisa disebut juga ya, aku ngeliat oh Umi dagang ini nih gitu. Tapi selebihnya Umi sama ayah tuh ya kerja memang di tempat orang, guru sama karyawan. Tapi kalau mungkin Rodo bisa gitu bisnisnya sampai sejauh ini gitu. Belajar dari mana nah, gitu. Jadi kalau untuk mungkin public speaking ya, walaupun belum lancar sih, dari ayah. Jadi ayah tuh punya sampingan, dia itu pernah jadi agen salah satu asuransi. Nah itu kan kayak sales ya, maksudnya public speaking ya, belajar. Terus dulu tuh juga suka diajak kalau beliau tuh ikut seminar. Nah dari situ mungkin yang namanya anak kecil memorinya tuh nangkep aja gitu, tanpa sadar sebenarnya nggak dengerin sih gua tuh gitu, tapi masuk gitu. Terus kalau dari Umi sendiri, kalau relasi itu aku justru belajar dari Umi. Jadi Umi tuh relasinya banyak, makanya di bisnis aku yang sekarang kadang tuh aku suka diam-diam bikin status di handphone dia. Oh gitu. jadi banyak yang beli. Jadi nanti tiba-tiba tuh chatnya rame aja, terus kakak gitu masih marah, kakak ini apa, Umi males nih balesinnya gitu, gitu. Jadi sebenarnya ngambil pasar dari orang tua gitu ya. Umi itu tuh sebenarnya menarik. apa namanya, dia tuh kalau jualan apa aja tuh pasti laku Kak. Cuman bukan males sih, maksudnya nggak mau ribet. Marketingnya mas, jualinnya mas gitu. Kayak itu bagian Rodo. Ya itu ya kita mutualisme lah. Kayak aku tuh sering lihat tuh sekarang dia bolak-balik tuh ada yang nyamperin ke rumah ngasih masker pesanan Umi. Aku mikir masker pesanan Umi gitu. Jadi ternyata dia tuh nggak promosiin, tapi dia make nih, orang nanya, Bu pakai apa sih itu masker? Mau, saya jual gitu. Influencer ya ibunya. Iya, setiap apa yang mau dipakai. Jadi setiap apa yang dia pakai mau orang mau datang ke sekolahan bawa tetangga tuh kan ada yang bisnisnya tuh keripik tempe sama keripik pisang. Dibawa cuma buat cemilan. Itu tuh besoknya tuh Umi tuh bawa nyampe kayak pakai rombong itu, karena banyak banget yang beli. Sebenarnya dia kayaknya kalau bisnis itu laku ya, karena apa yang dia beli, apa yang dia makan, apa yang dia pakai tuh orang-orang kepo. Tapi dia sendiri nggak mau gitu, nggak mau ribet sih, mungkin nggak mau ngenalin gitu. Urusan udah banyak. Terus aku lupa nih, ada satu, masa dulu aku coba tau nggak, pengalaman bukan bisnis ini, tapi dulu aku tuh pas TK. Jadi aku tuh setiap pulang sekolah, bayangin aku datang ke rumah tetangga aku yang dia itu bisnis air galon. Nah itu tuh ada karung besar, isinya tutup galon. Aku tuh numpukin 10. Nanti kalau udah sekarung itu penuh, aku dikasih upah 1.000.
Nah, nanti dari 1.000 ini aku jajan tuh milih-milih. Jajan yang pasti dapat hadiah. Kayak dulu kan ada Ciki Penser ya. Oh, iya. Itu kan dapat hadiah ya. Iya. Tapi kan kalau Penser tuh kadang hadiahnya mainan. Kalau yang jagung tuh ada Jaguar ya. Iya, Jaguar. Nah, itu kan Ciki kadang Jaguar. ya 5.000, 2.000 itu juga jarang. Pasti satu bal itu cuma ada 2 sampai 3. Itu kalau kita dapat Ciki uang Komo. seneng banget Iya, gak sih? ya Komo juga. Nah, tapi aku tuh selalu belinya itu misor yang sampai sekarang masih ada. Itu aku sampai tahu ciri-cirinya apa yang dibungkusnya itu dapat hadiah. Jadi dari Kayak nabati ya. Dari 1.000 Sekarang masih ada nggak sih hadiahnya? Enggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi misor itu 1.000 aku jajanin 2. Misor dulu tuh isinya banyak nggak sih? Banyak. Banyak, sekarang mah bungkusnya aja yang besar. Iya. Isinya, nah, itu marketing ya. Nah itu dulu gitu, aku mau jajan itu numpukin tutup galon aqua dulu 10 sekarang besar, dapat upah baru aku jajan dari situ. Kita yang sekarang itu yang maksudnya bisa beli apa-apa dengan hasil, maksudnya adalah uangnya gitu, itu dulunya tuh enggak. Struggles, Iya. perjuangannya tuh nggak Nggak. mudah. Karena aku tuh juga pernah ngabisin modal 10 juta